merugikan banyak orang. Dan di sini diartikan tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan negara. Jadi intinya korupsi pada penjelasan ini intinya merugikan rakyat sekaligus negara. Dengan apa itu? Intinya ya kalau korupsi pasti uang atau barang dan sebagainya. Kebanyakan di Indonesia, terutama Indonesia ini termasuk negara paling parah korupsinya. Itu insya Allah peringkat 4. Peringkat 4 terbanyak menyalahgunakan korupsi. Ya intinya korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan negara. Jadi intinya korupsi seumpama saya sendiri ada sedikit bantuan sosialisasi sejumlah 250 juta seperti Covid yang kemarin. Contoh, uang 250 juta itu kan disebarkan ke masyarakat. Sekitar 150. Berarti sisa 100. Nah, 100-nya itu kalau kita tidak ada secara kasarnya setan sudah menjatuh kepada kita, pasti kita akan melakukan hal yang buruk, yaitu korupsi tersebut. Jadi uang 100 juta otomatis akan diambil kita sendiri. Nah, saya sendiri maksudnya. Itu korupsi ininya. Tapi di sini saya akan bahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu inti atau dengan kata lain pusatnya. Yang pertama yaitu jujur. Tahu artinya jujur? Apa jujur? Jujur bagaimana? Kriterianya bagaimana? Coba jelaskan. Yang bisa satu saja. Yang bisa satu saja. Coba. Siapa? Gak ada. Jujur itu suatu dasar atau pikiran kita yang harus dikedepankan. Jujur memang bisa dikatakan itu berat, tapi berakhiran dengan indah gitu. Jujur. Pasti ada, setiap manusia itu pasti ada kejujuran. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin bisa dikatakan dengan konsisten. Contohnya seperti ya sekolah sekarang kayak ini, masuknya jam 9 atau jam 10 harus ada di sini. Itu disiplin. Tanggung jawab. Selanjutnya tanggung jawab yaitu apabila kita diberi wewenang, diberi istilahnya memberi perintah atau apa semacamnya ya. Contohnya titipan, kita tuh harus tanggung jawab dengan penuh. Harus dengan hati. Zahiran wa batinan. Bukan cuma pada diri kita sendiri, tapi harus dalam hati. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa apabila dia menyalahgunakan wewenang tersebut, bisa tanggung jawab. Bisa tanggung jawab apa kesalahannya dan kebenarannya dan sebagainya. Yang kedua yaitu sikap. Yang pertama sudah. Yang kedua sikap itu adil. Adil tahu kan? Adil, tidak memberatkan salah satu pihak seseorang. Yang kedua berani. Berani bukan dalam istilah kalau bertengkar selalu menang atau tekad yang kuat ingin selalu menang, bukan gitu. Berani yaitu bisa mengendalikan diri kita sendiri dari contohnya hawa nafsu. Sekiranya kita tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang selanjutnya yaitu peduli. Peduli yaitu bisa dikatakan dengan kasih sayang. Peduli itu adalah kasih sayang yang sangat indah bagi kita dan manusia itu sendiri. Peduli, sosialisasi atau simpati.
etos kerja, yang mana etos kerja dibagi meliputi kerja keras. Kerja keras itu setiap pekerjaan yang dilakukan harus dengan sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh dengan apa yang mereka atau kita tujukan. Dengan kata lain, dalam satu tujuan dengan benar apa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu sederhana. Sederhana di sini diartikan sebagai tidak melebih-lebihkan, terutama dalam harta. Contohnya harta itu apabila kita mempunyai uang lebih baik kita tabung atau sebagainya, atau disedekahkan kepada orang lain, lebih baik. Hiduplah sederhana seperti contohnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi? Hidup sederhana. Seandainya kanjeng Nabi itu diberi kekayaan oleh Allah, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pernah minta, ditawarin oleh Allah gunung, insya Allah gunung semas, kalau nggak salah gunung semas. Tapi kanjeng Nabi tidak mau, tapi maunya hidup sederhana, hidup fakir bukan miskin tapi fakir. Jadi intinya kita kalau ada uang lebih, dan kata saya tadi ya, sederhana ya, jangan terlalu mewah, jangan suka mengurus-uruskan uang, itulah intinya. Yang terakhir yaitu mandiri bukan makan minum sendiri, tapi mandiri berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, ya, tanpa bantuan orang lain, itu mandiri. Seperti kalau ada punya tekad yang kuat, ingin proses satu bisnis, suatu produk seumpamanya, kita harus berpikir matang-matang, dan salah satunya ya kita harus konfirmasi ke teman-teman. Tapi intinya mandiri kata saya tadi bukan makan minum sendiri, tapi bertegak atau berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Harus tekad dan dengan tujuan yang pasti, itu mandiri. Jadi pada intinya korupsi yaitu pekerjaan yang tidak disukai oleh masyarakat, intinya itu. Tapi di sini diartikan suatu penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan negara. Jelas dosa atau haram, jelas haram dan dosa besar. Korupsi adalah dosa besar selain merugikan negara atau masyarakat, juga dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa tanyakan? Yang kurang paham? Tentang nilai-nilai anti korupsi. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Coba apa yang dimaksud dengan korupsi? Coba salah satu. Apa korupsi? Tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri. Nah, pendapat lain berarti ya. Pendapat lain. Pendapat yang selanjutnya. Mungkin ada yang lain tentang arti korupsi. Korupsi itu dengan kata lain mencuri uang negara. Cukup. Ayo, siapa lagi yang ingin berpendapat sendiri? Dalam sistem belajar mengajar harus ada diskusi. Diskusi bagaimana
Ya apabila saya ada kekeliruan itu harus dibenarkan. Ayo siapa? Ada? Ada pendapat lain tentang korupsi? Ayo siapa? Ada tangan? Ya sudah, yang di depan coba baca apa arti korupsi? Nilai-nilai anti korupsi apa saja? Yang pertama yaitu inti meliputi apa saja? Yang kedua meliputi apa saja? Yang terakhir atau yang ketiga? Meliputi. Inilah sebagian dari nilai-nilai anti korupsi. Saya ulangi, korupsi itu tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang merugikan negara atau masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi meliputi satu, inti atau puncaknya yaitu meliputi A, jujur, B, disiplin, C, tanggung jawab yang penuh. Yang kedua, sikap yaitu adil, berani, dan peduli sesama. Yang ketiga yaitu etos kerja. Yang pertama itu meliputi kerja keras. Yang kedua sederhana, dan terakhir mandiri, bukan makan minum sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin anak-anak sudah paham semua tentang anti korupsi, apalagi nilai-nilai anti korupsi. Apabila saya ada kesalahan atau dari anak-anak semua kurang paham, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Al-insan mahluk untuk wajibnya. Assalamualaikum